Shalom, selamat sore ibu-ibu semuanya. Mari kita mulai persekutuan Febe pada sore hari ini. Kita naikkan sebuah lagu, Ada Satu Sobatku. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur ya Bapak, kalau boleh pada sore hari ini Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan semua ibu-ibu persekutuan Febe ini untuk kami bisa beribadah melalui online. Tuhan, di saat ini ya Bapak, waktu pandemik ini ya Bapak, sangat biarpun kami tidak bisa tatap muka satu dengan satu ya Bapak, tapi saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Biarpun Tuhan, semua ibu-ibu persekutuan Febe ini Tuhan, mereka saat ini pun mereka bisa beribadah online bersama-sama di rumah mereka satu persatu ya Bapak. Berkati setiap ibu-ibu ya Bapak, berkati semua ibu-ibu yang sudah mengikuti persekutuan online ini ya Bapak. Kami serahkan Tuhan persekutuan Febe pada sore awal hingga akhirnya. Tuhan sendiri yang akan memimpin, Engkau sendiri yang akan memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita naikkan sebuah lagu lagi, Waktu Tuhan. Semua untuk
terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh penginjil Jin Umbas. Mari kita menaikkan sebuah pujian untuk firman Tuhan. Deeper in Love. Persilakan penginjil Jen untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus. Sebuah sukacita kalau dalam keadaan wabah COVID ini kita masih bisa bersekutu bersama walaupun dalam jarak yang berjauhan, dan kita bisa datang belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini Tuhan, tengah-tengah setiap kesibukan kami, bahkan di saat kami dalam keadaan yang sulit sekalipun,
Tuhan memberikan kami kekuatan, penghiburan, sukacita. Terlebih di saat kami masih bisa bersekutu dengan saudara seiman, walaupun dalam jarak yang berjauhan, tetapi kami yakin Tuhan tetap dekat dengan kami. Kami menyerahkan Tuhan setiap kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan menolong untuk hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Segala beban berat, pergumulan masalah kami mau letakkan di bawah kaki salib Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memberikan kelegaan buat kami. Biarlah waktu ini kami boleh nikmati bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru. Dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10, 1 Korintus pasal yang ke-10, kita membaca ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal yang 10 ayat 31, demikianlah firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saya ulang. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Demikian bacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang baca, merenungkan, terlebih yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu yang terkasih dalam Kristus, dalam bagian ini adalah sebuah rangkaian dari pasal yang ke-8 sampai yang ke-10, di mana pembicaraan Rasul Paulus menyangkut isu tentang makan makanan hasil dari persembahan kepada berhala. Nah, kita melihat di sini bagaimana perkataan Paulus. Dikatakan, aku menjawab, Paulus menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau melakukan segala sesuatu, maka lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Apa maksudnya? Dalam kamus bahasa Indonesia, kata memuliakan itu bisa memuji, bisa meninggikan, bisa menghormati, ya, menempatkan siapa yang kita muliakan itu di tempat yang tinggi, melebihi kita, yang patut kita hormati, yang patut kita sembah. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa setiap kita dalam melakukan segala sesuatu harusnya memuliakan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bahwa melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Ada hal yang unik yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, ya, mengenai makan dan minum. Nah, makan dan minum tentu hal yang sepele kalau kita mengatakan. Tapi juga bisa tidak menjadi hal yang sepele. Kenapa sepele? Kalau makan, ya, setiap hari kita ya makan besar 3 kali, mungkin makan cemilan, snack dan sebagainya, ya. Kemudian juga minum. Wah, minum itu nggak terhitung dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi di saat kita makan, di saat kita minum, dalam keadaan yang mungkin sepele itu kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Tapi juga ada yang mengatakan bukan hal sepele saja. Makan dan minum juga bisa menjadi sesuatu yang berarti besar. Misal, kita makan, tetapi ternyata makanan itu tidak cocok dengan tubuh kita, kondisi kita, sehingga membuat perut kita mules. 1 harian itu kita nggak bisa kemana-mana, keluar masuk kamar toilet, gitu ya. Akhirnya berpengaruh dalam seluruh hidup kita pada hari itu mungkin, atau mungkin beberapa hari. Masalah minum juga seperti itu. Kalau kita misalnya minum kebanyakan, walaupun minum air putih, orang Jawa bilang kelempoken, ya.
perutnya kembung ya. Kurang minum, dehidrasi, kita bisa lemes. Nah, jadi hal itu mungkin bisa kecil, menjadi sesuatu yang sepele, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang besar. Kembali lagi, bergantung pada waktu kita makan, minum, dan melakukan segala sesuatu itu dengan cara bagaimana dan dengan tujuan seperti apa. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat di sini sebenarnya memuliakan Tuhan. Intinya berarti yang pertama, dari segala hidup kita, mulai dari yang remeh sekalipun, yang kecil sekalipun, sampai yang besar yang bisa menyangkut kehidupan kita, bahkan dikatakan seluruh apa yang kita lakukan. Di sini dikatakan tadi semuanya itu ya yang dilakukan. Semuanya itu. Jadi apapun yang kita lakukan, setiap hari kita pasti melakukan segala sesuatu. Entah itu kita hanya berjalan ke dapur, menyalakan kompor, memasak air putih supaya menjadi air panas. Ataupun kita yang serius, kita melakukan pekerjaan kita, kalau nggak serius nggak dapat duit misalnya. Jadi apapun yang kita lakukan, bahkan dia mengatakan tidur pun ya, sampai tidur pun kita melakukan itu, istirahat itu kita harus lakukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi seluruh kehidupan kita, entah itu kecil, entah itu besar, dari awal kita ada atau kita mulai bangun sampai kita mau tidur, bahkan tidur pun itu juga harus memuliakan nama Tuhan. Jadi Tuhan mengingatkan kita dalam hal kecil ataupun besar, itu sama harus memuliakan Tuhan. Bukan waktu hal besar saja kita harus mempersiapkan, harus melakukan dengan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi hal kecil pun kita harus melakukan yang terbaik supaya Tuhan dimuliakan. Jadi seandainya kita hanya mendapatkan tugas remeh mungkin, hanya untuk tolong ya, ambilkan atau tatakan sendok itu, kita sebentar lagi ada perjamuan kasih misalnya. Atau bahkan yang mungkin lebih besar, ya tolong Bu ya, karena besok perjamuan kasih, Ibu bisa memasakkan satu menu. Wah, itu tugas yang lebih besar lagi, tidak hanya sekedar menatakan. Atau bahkan yang lebih besar lagi, Ibu, besok ada acara perjamuan kasih ulang tahun PWK. Jadi silakan, Ibu, kami percaya menjadi ketua. Tambah besar lagi. Tapi ingat, kecil ataupun besar, ya, hal yang sepele ataupun mungkin kita anggap sesuatu yang besar, kita harus lakukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan buat Tuhan. Buat lakukan apa? Yang buat Tuhan. Yang terbaik, karena kita mau Dia itu tempat yang tertinggi. Kita memberikan hormat kepada Dia. Jadi, kalau kita dalam kondisi memberi hormat kepada misalnya bendera merah putih dalam upacara, ya kita memberi hormat tapi dalam sikap yang bagus, tegak. Mata tertuju. Pakaian juga dalam kondisi yang seharusnya. Tidak sembarangan, pokoknya memberi hormat. Pokoknya hormat, Bu, gitu ada upacara, ditegur pasti sama gurunya. Kecil ataupun besar, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita melihat di ayat yang terakhir, ayat 33 dikatakan, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Ya. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Tetapi aku melakukan ini bukan untuk diriku, tetapi untuk orang lain, agar orang lain mendapatkan keselamatan. Jadi yang kedua kita belajar kenapa Paulus mengingatkan kita untuk melakukan baik hal kecil ataupun yang besar itu ada tujuannya. Karena sepele ataupun tidak, kita harus mengingat apakah jadi berkat buat orang lain. Apakah lebih khusus lagi, apakah dengan kita melakukan itu orang lain bisa diselamatkan. Jadi waktu kita minum, waktu kita makan, mungkin kita bilang remeh. Tapi kalau dengan cara kita makan seperti di pasal
yang ke antara 8 sampai 10 tentang makan persembahan dari berhala, kalau kita bilang nggak apa-apa kok, aku nggak ada ini yang namanya gula darah, aku nggak ada kolesterol, aku juga nggak ada jantung, terus makan apa aja wis. Ya, bukan masalah kita tidak apa-apa. Tapi ingat waktu kita melakukan itu mungkin hal yang biasa, sepele. Tapi ingat, orang lain juga bisa tersandung karena melihat kita makan. Entah itu makan persembahan berhala atau kita makan sesuatu yang bisa membuat orang lain tersandung. Atau dengan kata lain, tidak selamat. Jadi, mari kita memperhatikan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Itu bukan berarti kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, kecil ataupun besar, untuk meninggikan nama Tuhan supaya Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bukan untuk diri kita sendiri supaya kita kenyang, supaya kita bisa terpuaskan dahaga kita, supaya kita bisa mendapatkan kecukupan dalam kehidupan kita. Tapi ingat, kita melakukan untuk memuliakan Tuhan. Dan di samping itu, di saat kita memuliakan Tuhan, pasti dikatakan itu untuk kepentingan orang lain dan berguna untuk orang lain. Supaya apa? Supaya orang itu diselamatkan. Melalui perbuatan kita, orang lain selamat dari jalan yang sesatnya. Melalui perbuatan kita, orang lain bisa diselamatkan untuk terima juru selamat Yesus Kristus dan mengantar memasuk surga. Jadi ibu-ibu yang terkasih, hidup kita bukan semata-mata fokusnya itu pada makan dan minum. Itu yang ingin ditekankan. Tetapi mengapa kita atau buat apa kita makan dan minum? Itu yang perlu diingat. Jadi waktu kita makan dan minum bukan semata-mata untuk diri kita. Tujuannya juga selain memuliakan nama Tuhan, ingat kita punya tujuan agar orang lain dapat berkat, terlebih mereka dapat diselamatkan. Jadi hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita untuk Injil Kristus. Jadi hidup kita itu memang dihidupi oleh Kristus, oleh keselamatan yang mendorong kita bisa melakukan segala sesuatu. Tapi ingat, waktu kita melakukan segala sesuatu tidak melakukan dengan sembarangan. Kita melakukan dan kita pikirkan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain dan bahwa orang lain itu percaya diselamatkan kepada Kristus. Jadi mari ibu-ibu mulai sekarang ya, termasuk saya gitu ya, mulai memikirkan. Kalau saya minum ya, orang lain lihat kan ya. Waktu saya makan, orang lain ya lihat. Waktu saya ngomong, orang lain ya dengar. Coba kita bayangkan ya. Apakah saat saya makan, orang lain itu mendapatkan berkat? Apakah waktu saya minum, Tuhan itu dimuliakan? Ya, mungkin ada tanya, loh, ya apa sih minum aja kok dimuliakan? Daripada bersin-bersin gitu, apakah memuliakan Tuhan? Ya kita tidak berpikir secara tadi sepele. Tapi coba kalau minum. Kalau kita minum, tadi saya katakan, minum kebanyakan, kita orang Jawa bilang kelempokan ya, perutnya kembung. Terus kita jadi susah untuk melakukan segala sesuatu. Akhirnya harusnya kita melakukan pekerjaan yang jadi berkat orang lain juga terhambat. Kalau kita nggak minum atau kita menunda-nunda minum, kita juga bisa sakit. Akhirnya kita tidak bisa melakukan tugas kita, terlebih mungkin tidak bisa melayani Tuhan, akhirnya tidak memuliakan nama Tuhan. Maaf, saya izin karena perut saya sakit. Loh kenapa? Salah makan. Nah, jadi akhirnya kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan ini, tidak bisa melayani Tuhan. Nah, jadi hidup kita itu hidup memang karena Injil. Kita diselamatkan, kita bisa hidup. Tapi ingat, kita hidup juga untuk Injil. Kita hidup untuk memberitakan keselamatan buat orang lain di sekitar kita. Jadi, mari kita mengingat ibu-ibu sekalian, kalau kita makan, minum, bersin sekalipun, ya makanya orang ada yang ngomel kalau dalam keadaan COVID ini, kalau coba bersin sembarangan ya, orang semua pada nengok semua. Kenapa? Takut ketularan. Mungkin ya ada dropletnya dia, ada cipratan ludahnya itu keluar, kemudian orang-orang di sekitarnya takut ketularan. Padahal cuma bersin tok atau batuk.
Padahal menurut kesehatan, batuk atau bersin itu bagus. Bagus kenapa? Karena virusnya atau mungkin penyakit-penyakit yang di dalam tubuh ini bisa keluar. Nah, tapi waktu kita melakukan itu, kita kan ingat orang lain. Apakah itu memuliakan nama Tuhan? Kalau orang lain, gara-gara itu dia nggak mau datang ke persekutuan karena kita suka batuk-batuk sembarangan. Nah, jadi ingatlah, hal kecil ataupun besar, memuliakan nama Tuhan. Dan ingat, kita melakukan segala sesuatu tujuannya juga untuk kepentingan orang lain, khususnya agar mereka mendapat keselamatan. Keselamatan untuk menuju jalan yang benar, keselamatan untuk dapat mengenal Allah yang hidup, ada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi marilah kita kembali mengoreksi hidup kita. Biar Roh Kudus menolong kita untuk kita boleh melakukan segala sesuatu dalam hidup kita demi memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk sama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa dalam kehidupan kami, baik itu perbuatan yang kecil ataupun yang besar, menurut kami mungkin itu tidak ada faedahnya, tetapi bisa jadi itu menjadi berkat untuk orang lain. Dan terlebih biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan, dan menjadi pujian untuk Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mengingat firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kami. Ampuni Tuhan, jikalau selama ini kami tidak mengingat bahwa perbuatan kecil sekalipun, makan, minum, dan semua tindakan kami tidak lakukan untuk memuliakan Tuhan dan bisa menyakiti hati orang lain. Kasihani kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, biarlah Tuhan terus memberkati dan menolong kami. Dalam keadaan apapun juga kami dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh penginjil Jen. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Yesu keni bing'an. Di dunia yang penuh penderitaan ini, tapi Tuhan Yesus adalah teluk perlindungan kita. Dia memberi damai sejahtera mengalir terus-menerus di dalam hati kita. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus adalah damai sejahtera yang sungguh sejati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Pada sore hari ini ya Tuhan, Kau sudah memberkati setiap ibu-ibu Febe yang sudah bersama-sama ikut persekutuan, biarpun dengan persekutuan online.
Terima kasih atas penyertaannya Engkau. Terima kasih juga Tuhan atas persembahan yang sudah diberikan oleh ibu-ibu ini ya Bapak. Biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat untuk memperlebar kerajaan Tuhan di dalam persekutuan Febe ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, doa berkat saya persilakan. Mari ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita kembali dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa segala sesuatu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,